siapa ini Swastika Nur Sabri? Orang mana dia? Namanya aneh. Swastika Nur Sabri. Kalau Jawa namanya mungkin Joko, Bambang, Suwarno, Soekarno. Ini Swastika Nur Sabri ini apa ini? Makhluk apa ini? Nah, saya pada saat waktu saya masih kecil saya juga bertanya. Saya juga merasa heran. Apa ini nama saya ini maksudnya? Kok tidak sama dengan kawan-kawan seusia saya ketika saya waktu itu masih tinggal di desa. Kemudian karena didorong oleh keinginan tahuan saya bertanya kepada ibu saya, kepada bunda saya, kepada Biung Ngenyong. Saya bertanya, ibu, apa maksudnya ini nama saya? Kok berbeda dengan nama-nama teman saya? Tolong jelaskan ibu. Maka kemudian dengan segala cinta kasih beliau kepada saya, kemudian membelai rambut saya dan mengatakan, "Ger, anakku sing bagus dewe." Saya anak mbarep sih ya, jadi ya digadang-gadang bu ya. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang Jawa, maka saya memberi nama kepadamu sebagai doa kami orang tuamu, sebagai harapan dari kami orang tuamu, dengan bahasa yang kita kenal. Beliau katakan, Su itu artinya baik, maka ada Suwarno. Su baik, warna itu penampilan, penampakan, wajahnya baik, bagus indah. Ada Sudarmo, garmanya baik, perbuatannya baik. Nama adalah harapan dan doa orang tua. Su itu baik. Maka kalau ada yang sok kesuh banget ya, sok sampai ngendika nyun sewu asu gitu ya kan. Itu A itu tidak, su itu baik. Itu maksudnya sebenarnya. Karena kesuh gitu kan, sampai tega bilang begitu. Su itu baik, astika itu artinya arah, jalan. Jadi swastika menjadi swastika itu artinya jalan, arah yang baik. Jadi anakku Nger, kalau kamu nanti hidup sendiri sudah lepas dari kami, arahkan hidupmu itu ke jalan kebenaran, jalan kebaikan. Itu pesan kami yang pertama. Nur itu artinya cahaya, memberi terang, memberi harapan kepada orang lain. Sabri, ketahuilah Nger, sabri itu kami ambilkan dari Al-Quran, perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 45 yang bunyinya wasta'inu bisobri wassolati. Artinya jadikanlah sobri atau sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ada dua tugas Nger di dalam hidup. Kamu harus mengarahkan jalan hidupmu ke arah kebaikan. Dan yang kedua, kamu harus memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan ketika mereka berjuang menuju ke arah kebaikan. Begitulah Ibu, Bapak sekalian, asal nama saya dijelaskan oleh ibunda saya, oleh Biung Ngenyong. Maka kemudian kok dilalah cocok saya masuk ke PDI Perjuangan dan dari caleg ini. Surah Al-Baqarah ayat 45. Partainya nomor 4, calegnya nomor 5 kayak gitu. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Bantengnya sejenis sapi, dipimpin oleh Ibu Mega, seorang perempuan. Cocok maning. Gitu. Alhamdulillah kok saya ini ditugaskan di PDI Perjuangan sebagai caleg nomor 5. Angka 5 ini banyak yang hal-hal goib yang terkait dengan angka 5 ini. Dari kita jumlahnya, jenisnya 5. Pancasila ajarannya Bung Karno itu jumlahnya juga 5. Rukun Islam ada 5. Satria Pandawa yang berjuang menuju kebaikan itu ada 5 orang. Ada juga barangkali yang menganut ajaran Jawa, kenal dengan sedulur papat Kalima Pancer.
Itu memang selaras dengan ajaran Islam. Ada 4 malaikat yang menjaga setiap manusia. Kira-kira begitu. Anak-anak juga kenal dengan angka 5. Nyanyinya balonku ada 5, kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah pertanda yang baik. Pertanda yang baik bagi kita semua di sini dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang kita perjuangkan ini sudah benar. Bahwa kita berjuang menuju kebaikan. Bahwa kita ini mudah-mudahan diberikan tanda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjuang menuju kemenangan. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya Swastika Nur Sabri, caleg nomor 5, masuk ke PD Perjuangan menjadi caleg, punya tugas, yaitu mendidik kader, mendidik orang, manusia menjadi manusia-manusia. Kenapa begitu? Itulah yang diajarkan Bung Karno. Bung Karno katakan, kemerdekaan Indonesia ini adalah jembatan emas yang di seberangnya nanti harus kita isi dengan nation and character building, kata beliau. Pembangunan watak bangsa. Nation and character building, pembangunan watak bangsa. Itu dulu yang harus dibangun, bukan jembatannya, bukan gedung-gedungnya. Kenapa begitu? Karena kalau satu manusia ini belum dibangun, kemudian dia sudah mendapatkan kemakmuran duluan, akan berakhir pada keburukan. Sudah banyak contohnya, Bapak Ibu sekalian. Manusia yang tiba-tiba menjadi kaya, berakhir di penjara. Ada Nasaruddin kita kenal, ada Anas Urbaningrum kita kenal. Ada yang terkenal sekarang ini siapa namanya? Yang mobilnya banyak itu? Wawan, betul. Itu semua orang yang tiba-tiba menjadi kaya dengan mudah masuk penjara. Apa hebatnya menjadi kaya jika berakhir di balik jeruji penjara? Apa hebatnya menjadi kaya? Apa hebatnya menjadi pemimpin negara jika namanya dihina, dicerca di mana-mana? Tidak ada hebatnya. Maka oleh karena itulah saya akan fokuskan tugas saya nanti, apabila saya terpilih menjadi anggota DPR RI, untuk membangun karakter bangsa sesuai pesan Bung Karno. Karena itulah yang penting. Inilah yang jadi fokus kami juga. Saya khawatir nanti kalau undang-undang desa diberlakukan, tiba-tiba desa mendapatkan kucuran 1,4 miliar setiap tahun. Itu justru nanti akan memenuhi penjara dengan para pemimpin-pemimpin desa. Karena karakternya belum tentu. Desa akan menjadi hebat bukan karena dananya. Desa akan menjadi hebat kalau pribadi-pribadi manusianya adalah pribadi-pribadi yang hebat. Cilacap ini akan menjadi kabupaten yang hebat jika pribadi-pribadi pemimpinnya dan rakyatnya juga hebat. Maka Indonesia juga akan jadi hebat kalau manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang hebat. Apa hebatnya desa yang rajin ngirim pemimpinnya ke dalam penjara? Apa hebatnya kabupaten yang rajin mengirim pemimpinnya ke dalam penjara? Tidak ada hebatnya. Jadi saya akan fokuskan tugas saya nanti untuk membangun, membina karakter manusia. Indonesia yang hebat hanya bisa terlaksana jika ada pribadi-pribadi yang hebat. Itulah pesan kami, Ibu-Ibu. Sekali lagi, partai kami PDI Perjuangan sudah menetapkan programnya adalah Indonesia Hebat. Maka akan kami isi dengan program lebih lanjut, yaitu mendidik manusia-manusia hebat. PDI Perjuangan nomor 4, caleg nomor 5. Maka dengan semangat 45, mari kita berjuang bersama-sama. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang silap dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.